Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, anak-anak soleh dan solehah yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, apa kabar kalian semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian tetap sehat walafiat. Semoga tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, menjaga kita, dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Anak-anak sekalian, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari Senin, tanggal 30 bulan 11 atau November 2020, kita masih di tema 4, kesehatan itu penting, pada subtema 2. Pada pembelajaran 2-6 kita akan mempelajari muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran agar kalian semua memahami gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, serta memahami faktor gangguan kesehatan dan cara menjaga kesehatan, serta kalian juga bisa memahami perbedaan karya sastra lama, yaitu berupa pantun dan syair, memahami isi makna pantun berdasarkan usia, memahami isi makna pantun berdasarkan isi, serta mampu membaca dan membuat pantun, serta kegunaan pantun. Masih ingatkah kalian pelajaran yang lalu? Kita akan mempelajari atau mengulang kembali bahwa ada penyebab gangguan peredaran darah, penyakit pada peredaran darah. Itu disebabkan dua faktor, yaitu faktor non-keturunan dan faktor keturunan. Adapun faktor non-keturunan, kemarin sudah kita pelajari tentang jantung koroner, hipertensi atau disebut dengan darah tinggi, hipotensi atau disebut dengan darah rendah, anemia, varises. Adapun faktor keturunan yaitu ada dua, hemofilia dan thalassemia. Kita akan mempelajari atau meneruskan pelajaran kita penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan non-keturunan. Yaitu yang pertama anemia. Anemia merupakan suatu keadaan seseorang yang mengalami kekurangan hemoglobin di dalam tubuhnya. Hemoglobin itu berfungsi oksigen di dalam darah. Penyebab dari anemia adalah makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Adapun gejala anemia yaitu mudah lelah, tampak lesu, pucat, dan sering mudah pusing. Penyakit non-keturunan yang kedua adalah leukemia, yaitu bisa disebut dengan kanker darah. Penyakit ini sangat berbahaya, oleh sebab itu kita harus menjaga dan menghindari. Sebelumnya kita harus ketahui bahwa leukemia adalah suatu kelainan darah karena jumlah sel darah putih memperbanyak diri tanpa terkendali, yang akibatnya sel darah putih ini memakan sel darah merah. Nah, untuk mengantisipasi kita harus tahu apa sih penyebabnya leukemia ini. Di antaranya adalah gaya hidup yang tidak sehat. Gejala-gejala dari leukemia adalah diantaranya demam menggigil, berat badan turun drastis secara cepat, kemudian sering mimisan, dan lelah berkepanjangan. Selanjutnya kita akan mempelajari penyakit keturunan yang tidak bisa manusia terhindar dari ini, karena penyakit ini berupa warisan dari orang tua. Ya,
Yang pertama adalah hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein untuk proses pembekuan darah. Ketika seseorang mengalami atau terluka hemofilia, darahnya akan sulit membeku. Hemofilia dapat ditangani dengan memberikan obat untuk mencegah maupun mengobati saat terjadinya pendarahan. Yang kedua adalah penyakit talasemia. Apa itu talasemia? Talasemia adalah kelainan pada darah sehingga bentuk sel darah merah tidak normal atau tidak beraturan. Pada penderita talasemia, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan akhirnya mudah rusak, sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup dialirkan atau terjadi gangguan. Apa saja sih faktor yang memengaruhi kesehatan yang bisa menyebabkan kita sakit seperti itu tadi? Yang pertama, faktor perilaku. Perilaku hidup sehat akan menghindarkan seseorang dari penyakit. Sebaliknya, apabila perilaku hidup tidak sehat, maka orang itu akan terkena penyakit. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih dapat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebaliknya, apabila lingkungan kita tidak bersih, maka masyarakat akan mengalami atau terkena penyakit. Faktor ketiga adalah faktor layanan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang terjangkau adalah rumah sakit yang dekat ataupun lengkap dengan alat medisnya, dan dengan mutu pelayanan yang baik akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Ya. Kemudian yang keempat adalah faktor keturunan. Ini adalah penyakit faktor keturunan tidak bisa dihindari karena bersifat genetis. Ada gen keturunan. Oleh karena itu, jenis penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Hanya mengurangi dari sakit. Oke, bagaimana sih cara menjaga kesehatan organ peredaran darah? Yang pertama adalah yang harus kita perhatikan yaitu menerapkan pola makan yang baik. Makanan yang bergizi seimbang. Memakan sayur-sayuran, daging, ikan, atau dengan meminum susu. Intinya 4 sehat 5 sempurna itu terpenuhi. Kemudian beristirahat yang cukup. Jadi tubuh kita juga perlu istirahat yang cukup. Kemudian berolahraga yang teratur. Olahraga itu sangat penting, tapi apabila berlebihan maka tidak baik. Sehingga kita harus tetap berolahraga secara teratur. Ketika setelah olahraga, tubuh kita juga membutuhkan istirahat. Selanjutnya kita akan beralih ke pelajaran bahasa Indonesia. Yang kemarin kita sudah mempelajari tentang pantun, ciri-ciri pantun. Sekarang kita membahas bahwa pantun itu merupakan salah satu karya sastra lama. Sudah ada dari dulu. Tahukah kamu, selain pantun ada karya sastra lama yang disebut dengan syair. Contoh karya sastra lama itu ada banyak, tetapi di sini disebutkan pantun dan syair. Apa sih perbedaan antara pantun dan syair? Sebelumnya ingat kembali ciri-ciri dari pantun.
yaitu terdiri dari 4 baris bersajak AB, AB. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Adapun ciri dari syair terdiri dari 4 baris bersajak A, 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 A. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata dan semua baris merupakan isi atau pesan. Agar lebih memahami, perhatikan contoh di layar HP Anda, HP kalian semua atau laptopnya. Pantun, tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. 4 baris dari pantun ini disebut dengan 1 bait. Ya, pada baris pertama dan baris kedua, pantun disebut sampiran. Pada baris ketiga dan baris keempat pantun disebut isi. Adapun pantun itu bersajak A, B, A, B. Kalian lihat pada baris pertama itu bersajak A, pada baris kedua B, pada baris ketiga A, pada baris keempat B. Sehingga bunyinya baris pertama dan baris ketiga sama, baris kedua dan baris keempat sama pada akhir penyebutannya. Adapun syair, jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Sama, 4 baris pada syair itu disebut dengan 1 bait. Kemudian semua dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat itu adalah kandungan dari syair atau disebut dengan isi. Bersajak A, 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 A. Perhatikan, jagalah kesehatanmu, ya, kemudian jagalah makananmu agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Nah, pada akhir penyebutan itu terdapat bunyi yang sama, yaitu U, yaitu biasa disebut dengan sajak A, 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 A. Beralih kepada isi, makna, dan amanat pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi pantun anak-anak, pantun orang muda, pantun orang tua. Ingat kembali, cara menentukan isi, makna, dan amanat atau pesan pantun berdasarkan usia. Agar lebih memahami, perhatikanlah contoh. Isi, makna, dan amanat pantun berdasarkan usia. Pantun anak-anak, pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran. Badan sehat, hati senang. Maaf, ada penulisan pantun. Isi makna pada pantun tersebut adalah bermain kejar-kejaran membuat badan sehat dan hati senang. Adapun pesan atau amanat dari pantun, anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Kalau sudah bermain pasti senang, ya kan? Kemudian kita perhatikan pantun orang muda. Mengangkat batu setinggi bahu. Batu diangkat berat rasanya. Jikalah aku tahu baju biru siapa namanya. Oke. Isi pantun pada pantun orang muda tersebut adalah pantun keinginan seseorang untuk berkenalan. Adapun pesan atau amanat pantun tersebut saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun.
Santun itu adalah bertutur kata yang baik tanpa menyinggung perasaan orang lain. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari isi makna dan amanat pantun berdasarkan isi. Berdasarkan isi pantun, ini dibedakan menjadi pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Ingat kembali ya, cara menentukan isi makna dan amanat pantun berdasarkan isi. Agar lebih paham, perhatikan contoh. Isi makna dan amanat pantun berdasarkan isi. Yang pertama, pantun nasihat. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun, agar tercipta ketentraman. Isi atau arti makna pantun tersebut, hidup rukun menciptakan ketentraman. Pesan atau amanat dari pantun, kita harus hidup rukun. Karena kalau tidak rukun, tidak tentram, ya. Kemudian selanjutnya, pantun kiasan. Naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas berbau sangit. Jadilah orang, janganlah sombong. Masih ada langit di atas langit. Isi arti atau makna pantun, janganlah sombong karena masih ada orang hebat dari kita. Adapun pesan atau amanat pantun, kita tidak boleh sombong. Oke, bagaimana sih cara membuat pantun? Oleh sebab itu, perhatikanlah langkah-langkah dalam membuat pantun. Perhatikan, yang pertama, kita harus menentukan tema pantun yang akan kita buat. Yang kedua, kita juga harus menentukan atau memilih jenis pantun yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga, buatlah isi pantun terlebih dahulu. Setelah menentukan tema, menentukan jenis, maka apa yang kita inginkan dari pantun itu kita tulis dulu. Isi, ya kan? Kemudian yang keempat adalah bagian sampiran pantun. Buatlah bagian sampiran pantun, yaitu baris pertama dan baris kedua. Kemudian yang kelima adalah pastikan akhiran atau saja yang digunakan pada bagian sampiran dan isi sesuai. Sajak pada baris pertama sama dengan sajak baris ketiga, sedangkan sajak pada baris kedua sama dengan baris keempat. Oke, selain dapat dilakukan sendirian, kegiatan berpantun dapat dilakukan secara berpasangan. Kegiatan saling menjawab pantun disebut berbalas pantun. Satu ulangi lagi. Selain dapat dilakukan sendirian, kegiatan berpantun dapat dilakukan secara berpasangan. Ada lawan pantun. Kegiatan saling menjawab pantun disebut berbalas pantun. Kegiatan berbalas pantun dapat dilakukan jika tema pantunnya sama. Perhatikan contoh. Kalian lihat. Si Dayu menari-nari. Jangan lupa pakai selendang. Wajah dia berseri-seri karena kamu selalu berdendang. Sama Bu Guru, pantunnya Siti dibalas. Bu Ratna pergi belanja ke pasar beli kain katun. Siti selalu bisa saja menyapu sambil berpantun. Oke, mungkin cukup sekian pelajaran kita kali ini. Ustadz akhiri dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Marilah kita tutup
pelajaran kita dengan bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dilanjut dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.